Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rifki Musfauzan dan Alina Husna, akan membahas terkait dengan praktek euthanasia dalam mata kuliah fikih kontemporer kali ini. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan memaparkan sedikitnya terkait dengan pengertian, juga pembagian jenis dan pandangan ulama terkait dengan euthanasia oleh saudari Alina Husna. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan euthanasia. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, eu yang berarti baik dan thanatos berarti kematian. David Smith dalam bukunya Life and Morality mendefinisikan euthanasia sebagai mengakhiri hidup manusia tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat, dan sebagai cara menangani korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Euthanasia terbagi menjadi dua bagian, yaitu adanya euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup pasien. Biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan. Euthanasia aktif juga dilakukan dengan menghentikan segala alat-alat pembantu dalam perawatan, sehingga jantung akan berhenti berfungsi, atau biasa juga dilakukan dengan memberikan obat penenang dengan dosis berlebih, sehingga berdampak pada berhentinya fungsi jantung. Sedangkan euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan pengobatan yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Euthanasia pasif dilakukan dengan memberi obat sama sekali kepada pasien sehingga diperkirakan pasien tersebut akan meninggal setelah tindakan pertolongan diberhentikan. Adapun pandangan ulama terkait euthanasia. Tentu dalam memandang persoalan terkait suatu hal tergantung dari apa yang menjadi pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Hal ini membuat berbeda pandangan terkait suatu hal, khususnya terkait dengan euthanasia. Para ulama berbeda pendapat yang kemudian menuai pro dan kontra terkait hal ini. Adanya ulama yang lebih pro, yaitu Ibrahim Hossein. Tindakan tersebut boleh dilakukan, apalagi terhadap penderita penyakit menular, dan tidak bisa disembuhkan. Pendapat ini didasari oleh kaidah usul fikih, al-irtifaku al-akhafu dalurain. Melakukan yang teringan dari dua mudarat. Menurutnya, euthanasia boleh dilakukan karena merupakan pilihan dari dua hal yang buruk, yaitu pertama, penderita mengalami penderitaan. Kedua, jika menular akan sangat membahayakan. Ada juga ulama yang kontra terhadap euthanasia, yaitu Hasan Basri. Persoalan hidup dan mati sepenuhnya milik Allah,
dan manusia tidak berhak sama sekali atas perkara ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 156 yang artinya, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada saudara Muiz. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudari Alina yang telah menjelaskan terkait dengan definisi pembagian dan juga pandangan ulama terkait dengan euthanasia. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pandangan MUI dan Muhammadiyah terkait euthanasia. Mungkin sebelum kepada pembahasan, izinkan saya menjelaskan kenapa saya mengambil dua pandangan keorganisasian keagamaan MUI dan Muhammadiyah. Yang pertama MUI, karena MUI itu sendiri merupakan organisasi Islam terbesar lah ya, terbesar dengan tanpa membawa identitas keagamaan yang lain, misalkan Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebagainya, gitu kan. Lalu kenapa saya mengambil pandangan daripada organisasi keagamaan Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah itu sendiri merupakan ideologi dan juga merupakan identitas daripada kampus atau universitas kita semua, gitu kan. Yang pertama, pandangan MUI terkait dengan euthanasia. Euthanasia hukumnya haram karena tergolong sebagai tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana lakum rohima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait dengan keharaman euthanasia, baik aktif maupun pasif. Namun, euthanasia pasif terdapat pengkhususan dalam kebolehannya. Sebagaimana jika terdapat seorang yang tergantung oleh alat penunjang kehidupan, tetapi ternyata alat tersebut lebih dibutuhkan oleh pasien lain yang memiliki peluang hidup yang lebih besar, dan pasien tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, pandangan Muhammadiyah terkait euthanasia. Muhammadiyah berpandangan bahwa praktik euthanasia atau terminasi hidup secara sengaja adalah haram. Sebagai gantinya, yaitu perawatan paliatif yang holistik dan multidimensional adalah solusi, termasuk ke dalam kaum senior lansia. Nah, kalau saya bisa menjelaskan terkait dengan apa itu perawatan paliatif yang holistik dan multidimensional, yaitu perawatan yang yang khusus gitu kan, perawatan yang khusus terkait dengan suatu penyakit. Misalkan pasien itu terkena penyakit jantung, maka perawatan yang disodorkan itu yaitu perawatan terkait dengan jantung itu sendiri, itu kan. Dan multidimensional artinya dalam perawatannya itu harus benar-benar maksimal, gitu kan, dengan instrumen yang ada gitu, dengan instrumen yang ada demi menyelamatkan secara ikhtiar manusia yang terbaik gitu kan, untuk menyelamatkan nyawa
manusia itu sendiri gitu kan. Nah, sebetulnya terkait bagaimana Muhammadiyah berpandangan terkait euthanasia, sedikitnya bisa disimpulkan secara demikian gitu kan. Akan tetapi Muhammadiyah itu sendiri beberapa hari yang lalu mengadakan Munas Tarjih atau musyawarah nasional Tarjih Muhammadiyah gitu kan, yang secara kebetulan itu membahas terkait dengan euthanasia. Akan tetapi saya belum bisa menemukan terkait dengan kajian akademiknya gitu kan. Kenapa loh Muhammadiyah mengharapkan praktik euthanasia? Saya belum menemukan kajian akademiknya gitu kan. Tapi secara simpulan Muhammadiyah itu mengharamkan terkait dengan praktik euthanasia. Ya mungkinlah kalau nanti suatu saat saya menemukan kajian akademik terkait dengan euthanasia, mungkin saya bisa share kepada kawan-kawan gitu kan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pandangan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Mungkin kawan-kawan bisa menambahkannya lagi terkait dengan materi kali ini gitu kan, baik dari pandangan NU, Persis dan lain sebagainya gitu kan. Yang selanjutnya yaitu negara-negara yang melegalkan euthanasia. Mungkin ini keluar daripada ranah fikih, akan tetapi memahami pemikiran analisis logis atau analisis terkait dengan keadaan suatu masyarakat itu penting. Maka dari itu kami mencantumkan contoh-contoh terkait dengan euthanasia itu sendiri. Yang pertama, negara-negara yang melegalkan euthanasia itu ada di Belgia. Contoh kasusnya yaitu dokter melakukan praktek euthanasia bagi pasien berusia di bawah 12 tahun yang sakit patah sejak 2014 lalu. Yang kedua ada di Belanda, yang ketiga ada di kawasan Victoria, Australia. Lalu bagaimana di Indonesia gitu kan? Di Indonesia pada dasarnya yaitu melarang, karena hal tersebut diundang dalam KUHP pasal 344 yang berbunyi barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dalam praktiknya di Indonesia, pasal ini sulit diterapkan untuk memidana pelaku euthanasia pasif. Atas dasar pasal 344 ini, seharusnya dokter menolak melakukan tindakan ini meskipun dikenaki oleh keluarga pasien. Dalam segi hukum, norma sosial, agama, dan etika dokter, euthanasia tidak diperbolehkan. Mungkin di Indonesia itu sendiri terdapat contoh kasus gitu kan, sempat diminta hingga berproses di pengadilan. Pertama adalah kisah Hasan Kusuma pada 2004 silam yang mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar istrinya yang telah koma 2 bulan diberi tindakan euthanasia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kawan-kawan bisa mencerna sendiri apa yang telah kami sampaikan, dan mungkin ini hanya sebagai pemantik karena sajian daripada materi yang kami sajikan itu saya rasa belum komprehensif gitu kan. Artinya ada
ada beberapa hal yang kiranya perlu dituangkan dalam materi kali ini gitu kan, baik pandangan keagamaan, pandangan organisasi keagamaan yang lain, terus analisis datanya gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.